Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku yang kekasih, puji Tuhan kita boleh ada lagi di renungan 100 hari berdoa. Dan di saat ini kita boleh ada di hari yang ke-58. Puji Tuhan, dan saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian tetap berada dalam keadaan sehat walaupun ada di rumah masing-masing. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita lanjut untuk mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, Bapa di surga, kesempatan yang indah, waktu yang telah Kau sediakan di saat ini, di mana kami akan ada dalam renungan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari dapat menjadi kekuatan iman kami untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pekabaran firman Tuhan di saat ini adalah melayani pekerjaan Allah. Ayat inti terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 dan ayat 22 bagian B. Bunyi firman Tuhan, "Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka." Terkait dengan judul pekabaran firman Tuhan di saat ini, maka perlu kita ketahui bahwa melayani pekerjaan Tuhan tentunya sangat berbeda sekali dengan apa yang dikonsepkan oleh dunia ini tentang pelayanan. Kalau kita berada di kantor atau di sebuah perusahaan atau di satu organisasi, maka tentu ada garis komando. Artinya bahwa siapa yang mempunyai kedudukan, siapa yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi, otomatis dia berkuasa dan berhak untuk memerintah mereka yang ada di bawahnya atau bawahannya. Nah, itu yang ada di kantor atau perusahaan atau di organisasi-organisasi yang ada di sini. Nah, namun sebaliknya, dalam hal melayani pekerjaan Tuhan tidak seperti demikian, saudaraku yang kekasih. Dalam sebuah pelayanan, siapa yang mau menjadi besar atau terkemuka justru harus menjadi hamba atau menjadi pelayan. Itu konsep Alkitabiah. Nah, oleh karena itu maka dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10, "Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Nah, pertanyaannya, kalau sudah seperti begitu, maka mengapa kita harus melayani pekerjaan Tuhan? Itu pertanyaan bagi saudara dan saya. Tapi tentunya dalam sebuah pelayanan, kita melayani pekerjaan Tuhan karena kita telah dipilih Tuhan sebagai umat-Nya. Kemudian yang kedua, kita melayani pekerjaan Tuhan karena kita ingin menjadi mitra, kita ingin menjadi partner kerja dengan Tuhan. Yang ketiga,
Kita sudah dipilih dan dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kemudian yang keempat, karena kita mengasihi Allah kita. Justru itu maka kita harus melayani. Nah, melayani pekerjaan Tuhan merupakan karunia yang sangat berharga bagi kita manusia, karena ini merupakan satu kesempatan yang indah. Satu kesempatan di mana kita dapat menerapkan kasih Allah, yaitulah mengasihi Allah dan kemudian mengasihi sesama manusia. Namun saat diminta untuk melayani pekerjaan Tuhan, terkadang ada begitu banyak alasan yang muncul. Maaf, jangan saya. Atau mungkin saya tidak ada kesempatan, saya sibuk, atau saya masih punya tugas yang lain. Bukankah ini merupakan tugas dari pendeta? Saya tidak fasih berbicara. Itu alasan-alasan yang sering muncul. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dia katakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, maka Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti bergabung bersama-sama dengan Allah, menjadi mitra Allah. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memikirkan keselamatan dari orang lain juga. Jangan hanya menikmati kasih karunia Tuhan saja tanpa mau berbagi dengan orang lain. Nah, Tuhan menghendaki agar kita turut berperan aktif dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Nah, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita bukanlah untuk membebani kehidupan kita, tapi justru merupakan karunia yang berharga yang harus kita syukuri dalam hidup kita, karena kita mendapatkan kepercayaan dan kesempatan dari Allah sendiri. Dalam melaksanakan pelayanan, tidak sedikit hambatan yang harus dialami. Terkadang kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk melayani, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang usaha pelayanan kita tidak dihargai, malah mendapat cemoohan. Dan begitu banyak hambatan yang kita hadapi, bukan dari luar, tetapi dari dalam sendiri. Nah, hal-hal seperti ini kadang bisa membuat seorang pelayan menjadi putus asa dan bahkan merasa gagal dalam hidup ini. Keberhasilan pelayanan tidak akan datang secara mudah dan instan. Namun ada proses dan tahapan yang harus dilalui oleh seorang pelayan Tuhan. Dan semua itu harus dilalui dengan penuh sukacita, dengan kerelaan. Nah, bagaimana supaya kita dapat berhasil dalam sebuah pelayanan? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama, kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Yang kedua, bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja. Kemudian yang ketiga, memiliki motivasi kasih. Kita harus punya komitmen dalam sebuah pelayanan. Kemudian lakukanlah semuanya itu dengan penuh sukacita. Pasti kita akan berhasil. Jangan memikirkan bahwa pelayanan itu adalah merupakan sebuah beban. Tapi karena kasih Tuhan, maka kita sediakan hati, pikiran, kehidupan kita untuk membalas kasih Tuhan itu hanya dalam sebuah pelayanan yang kita lakukan. Kutipan bagi kita dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 198. Tiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang pekabar Injil. Otomatis kita dipercayakan oleh Allah. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang kekasih, jika kita sudah melayani, alangkah berbahagialah kita bila kelak ketika kita menghadap Tuhan, maka Ia berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hargailah tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada kita dengan melakukannya secara sungguh-sungguh, karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Tuhan memberkati kita, kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat menguatkan kita, memberikan motivasi kepada kita dengan janji-janji Tuhan yang pasti untuk tetap melayani Dia dalam pekerjaannya. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, mengakhiri renungan kita di saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Di akhir renungan pada saat ini Tuhan, kami kembali menghampiri Engkau, kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau sudah bersama kami dalam renungan kami di saat ini. Kiranya firman Tuhan yang kami telah pelajari bersama di saat ini dapat menolong kami masing-masing, menguatkan iman percaya kami untuk tetap berharap kepada Tuhan, terutama dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini. Karuniakan hikmat, akal budi, kekuatan, kemampuan surga, sehingga dengan penuh sukacita kami boleh melayani Engkau Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami selagi masih ada kesempatan dan waktu untuk kami dapat melayani. Bapa di surga, berkati saudara-saudara kekasih kami umat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing atau di mana saja mereka berada. Pertolongan dan kasih Tuhan dari surga kami percaya menjadi kenikmatan kehidupan mereka masing-masing, teristimewa dalam kondisi suasana yang sangat mencekam di saat ini, di mana kami diperhadapkan dengan penyakit virus corona yang sementara merajalela di mana-mana. Ketika kami melaksanakan seluruh kegiatan kehidupan kami mohon pertolongan kuasa Tuhan dari surga, kiranya dapat melindungi setiap kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada, dan menikmati berkat-berkat Tuhan lewat setiap usaha pekerjaan apapun yang kami lakukan. Berkati kami semua Tuhan, berkati para pemimpin gereja kami. Biarlah kiranya pertolongan dan kasih Tuhan dari surga juga menjadi bagian mereka masing-masing, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan pelayanan mereka bagi jemaat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai mereka masing-masing, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Berdoa bagi pemerintah kami, berdoa bagi para medis yang melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab mereka masing-masing pada bidang mereka. Engkau karuniakan akal budi, pelindungan, kasih Tuhan dari surga, sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan segala baik. Bahkan para pasien, Tuhan kiranya berkati mereka dengan setiap pelayanan yang dilakukan. Biarlah kiranya lewat makanan, minuman, obat-obatan, bahkan dalam setiap pelayanan yang mereka dapati akan dapat mendatangkan sukacita dan kesembuhan bagi mereka, sehingga ketika mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, mereka dapat bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami lagi untuk renungan kami di waktu-waktunya akan datang, bahkan dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai dan berkati semua kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah saudaraku yang kekasih, renungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu dalam renungan selanjutnya. Shalom.